meskipun kita harus belajar di rumah ya. Nah, untuk pada hari ini, hari Senin ini, kita akan belajar materi akidah ya. Akidah yang di dalamnya akan mempelajari iman kepada qada dan qadar. Mungkin anak-anak semua sudah tahu iman kepada qada dan qadar itu termasuk ke dalam rukun iman. Yang keberapa? Yang ke-6 ya. Jadi ada 6 rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah, kemudian iman kepada malaikat Allah, ada iman kepada kitab-kitab Allah, ada iman kepada Rasul yang keempat, yang kelima iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah iman kepada qada dan qadar ya. Nah, setelah kita masuk ke dalam iman kepada qada dan qadar ini, kita harus tahu iman kepada qada dan qadar. Apa itu qada dan apa itu qadar? Nah, kita akan bahas bersama-sama ya. Jadi, qada itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala mengenai segala sesuatu yang akan terjadi kepada makhluk. Jadi ketetapan Allah ini pada yang disebut qada ini adalah segala sesuatu yang akan terjadi kepada makhluk itu sudah ditetapkan oleh Allah. Sejak kapan? Sejak zaman ajali tentunya ya. Ada yang bertanya, emang apa sih zaman ajali? Nah, zaman ajali itu adalah zaman dimana sebelum penciptaan alam semesta. Jadi sebelum alam semesta ini diciptakan, qada atau ketetapan tadi itu sudah ditetapkan oleh Allah kepada untuk siapa? Untuk kita sebagai makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah, ditentukan yang akan terjadinya itu sejak zaman ajali tadi ya. Jadi lahirnya, kelahirannya, jodohnya, kematiannya itu sudah ditentukan keseluruhannya sejak zaman ajali. Adapun yang kedua adalah qadar atau biasa disebut dengan takdir ya. Qadar itu biasa disebut dengan takdir. Itu adalah perwujudan dari ketetapan Allah yang sudah Allah tetapkan tadi. Jadi intinya oleh Allah ditetapkan sejak zaman ajali itu qada sudah ditetapkan. Kemudian pelaksanaan dari qada, pelaksanaan dari yang sudah Allah tetapkan itu ya terjadi. Nah, itulah yang disebut dengan qadar atau takdir. Nah, sekarang ada pembagiannya untuk qadar ini. Qadar atau takdir itu dibagi menjadi dua ya. Ada qadar mubrom dan ada qadar mu'allaq. Sekali lagi, ada qadar mubrom dan ada qadar mu'allaq atau takdir ya, takdir mubrom, takdir mu'allaq. Nah, takdir mubrom atau qadar mubrom ini adalah pelaksanaan dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dirubah. Ya, contohnya apa yang tidak bisa dirubah? Kematian, kelahiran. Karena kita tidak bisa memilih lahir dari ibu yang mana, lahir dari seorang presiden, lahir dari seorang pengusaha, itu tidak bisa memilih, sudah ditetapkan oleh Allah. Dan juga kematian ya, itu sudah menjadi ketetapan Allah. Maka di sini disebut dengan qadar mubrom atau perwujudan pelaksanaan dari ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah lagi. Sedangkan qadar yang kedua atau takdir yang kedua itu adalah qadar mu'allaq. Apa itu qadar mu'allaq? Qadar mu'allaq adalah ketetapan Allah, pelaksanaannya ya. Jadi di sini pelaksanaannya. Pelaksanaan dari ketetapan Allah yang bisa dirubah. Berarti kalau begitu kita bisa merubah sesuai keinginan? Bisa. Contohnya apa? Yang kaya jadi miskin atau yang miskin jadi kaya, itu bisa berubah. Bagaimana caranya? Karena adanya usaha dari manusia tersebut. Jadi ketika kita ingin merubah takdir kita, qadar kita,
yang mu'allaq ini yang bisa dirubah. Nah, dengan adanya usaha dari diri kita, insya Allah akan dirubah. Tadi ya, kalau yang kaya jadi miskin, yang miskin jadi kaya, yang bodoh jadi pintar, atau yang pintar bisa jadi bodoh. Nah, itu bisa dirubah ya dengan usaha dari diri kita. Nah, contohnya seperti begini. Ada seseorang ya di luar sana yang memang orangnya sangat miskin, tidak punya apa-apa, sama sekali tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan, tidak punya apapun lah ya yang disebut dengan fakir miskin, itu tidak punya apa-apa. Tapi ketika orang tersebut ada usaha, bekerja keras, kemudian dibarengi juga dengan memohon kepada Allah, beribadah tentunya ya, berdoa kepada Allah, maka ketika ada usaha, ada ikhtiar, ada doa juga kepada Allah, kita memohon, akhirnya bisa berubah menjadi kaya. Nah, di situ ya. Jadi tidak cukup hanya dengan usaha bekerja kerasnya saja. Usaha di situ selain kita berusaha bekerjanya, ditambah juga berusaha secara terus-menerus meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang akan merubah takdirnya pun itu meskipun usaha dari manusia, tetap pada akhirnya itu adalah kekuasaan dari Allah. Ketika Allah berkehendak untuk merubah takdirnya, maka insya Allah berubah. Tetapi ketika Allah tidak berkehendak mengubah, ya tidak akan berubah. Makanya selain bekerja keras, usahanya juga dengan meminta kepada Allah, tentu berdoa kepada Allah. Dengan kita beribadah, tentunya taat kepada Allah, menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa sih fungsinya kita beriman kepada qada dan qadar ini? Fungsinya yang pertama, membuat kita menjadi mawas diri ya. Jadi dengan adanya kita beriman kepada qada dan qadar ini, kita lebih berhati-hati ya, lebih waspada terhadap diri kita sendiri ya. Kemudian yang kedua, membuat kita bersikap kerja keras dan bersemangat untuk maju dan sukses dalam meraih kehidupan yang sejahtera, baik dunia maupun akhirat. Nah, jadi dengan adanya qada dan qadar ini ya, kita tahu sudah Allah tetapkan, tapi kita juga tahu ada yang bisa dirubah dari takdirnya, maka kita berusaha selalu semangat untuk bekerja keras ya. Nah, di sini adalah salah satu fungsinya. Yang ketiga, menjadikan diri kita tidak memiliki rasa sombong ya. Kenapa? Karena apa yang terjadi pada diri kita saat ini itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sejak zaman dahulu, sejak zaman ajali. Makanya tidak ada yang bisa kita sombongkan, semuanya atas kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, membangkitkan kesadaran manusia bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah juga. Jadi orang yang beriman kepada qada dan qadar, ketika merasa kehilangan atau mendapatkan sesuatu, tentunya dia tidak akan keempat, mempunyai keberanian dalam setiap usaha dan kesiapan menanggung resiko apapun yang akan diterimanya. Baik nanti ketika kita sudah berusaha, kemudian mendapatkan resiko yang baik menurut kita dan buruk menurut kita. Nah, itu bagi orang yang beriman kepada qada dan qadar akan diterima dengan lapang dada. Kenapa? Karena yang kita terima baik ataupun buruknya itu tentu Allah berikan kepada kita itu sebagai tanda itulah yang kita harus dapatkan ya. Maka
akan lupa bahwa segala sesuatu yang dia terima itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi ya fungsi dari kita beriman kepada qada dan qadar. Kemudian ada dalilnya. Kenapa kita harus beriman kepada qada dan qadar? Itu tentu dalilnya terdapat di dalam Al-Qur'an, yang mungkin salah satunya yang akan Ibu sebutkan yaitu dalam surat Al-Furqan ayat 2, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdiron. Dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan sangat tepat ya. Jadi sudah Allah berikan kepada kita, sudah sesuai dengan ukuran yang cocok untuk diri kita. Tentu kita tidak melihat apa yang diberikan kepada orang lain. Apa yang diberikan kepada diri kita itulah yang Allah berikan, yang sesuai dengan kebutuhan kita. Maka kita harus bisa menerima dengan ikhlas. Itu di dalam surat Al-Furqan ayat 2. Itu adalah salah satu dalilnya saja. Mungkin nanti untuk lengkapnya nanti kita bisa lihat ya, ketika bertemu kita lihat ada surat-surat yang lain yang menjelaskan tentang dalil dari qada dan qadar ini. Mungkin cukup sekian pertemuan akidah pada minggu ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak videonya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.